Iman itu di mana? Di kolbu atau di amal soleh? Di kolbu. Tasdik itu pekerjaan kolbu. Kolbu percaya itu disebut dengan tasdik. Percaya kepada Allah. Ini kita cek dulu nih imannya. Jangan-jangan iman masih iman bapaknya yang dipakai nih. Ya, yang ditanya itu nanti iman yang di dalam dada itu, bukan iman babeh kita, bukan iman kakek kita, bukan juga iman guru kita. Yang ditanya iman di kolbu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, penonton channel Rahasia Islam, bertemu lagi kita pada kesempatan kali ini untuk kembali menyimak dan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Abuya Ar-Rasy Hasyim. Sebelum kita menyimak dan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan Abuya Ar-Rasy Hasyim nantinya, tidak lupa marilah kita selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat darinya dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Marilah kita bersama-sama menyimak dan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan nanti. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan nilai positif dari tausiah yang akan disampaikan oleh Abuya Ar-Rasy Hasyim. Selamat menyaksikan. Sayyidina Isa itu orang mana? Tempat yang dulu seorang nabi yang tidak punya ayah mengabarkan akan kemunculan beliau. Apa kata beliau dalam surat As-Saff? Wahai Bani Israel, inni, ya, sesungguhnya aku Rasulullah, seorang utusan Allah kepada kalian. Tugasku apa? Pertama, mentasdik kitab Taurat. Jadi apa yang disebut tasdik? Tasdik itu percaya walaupun kita nggak lihat. Itu disebut tasdik. Tasdik itu buahnya iman. Maka kalau ditanya, ma haqiqatul iman? Apakah ruhnya iman? Ruhnya iman tasdik. Ini imannya sama nggak sama saya nih? Iman kita ada berapa? 6 apa 5? Apa 3? Kata dosen di UIN 3 doang katanya. Percaya kepada Allah, hari akhir, amal soleh. Lah amal soleh, iman. Itu kan namanya ghairu aqil. Profesor ngomong begitu. Apa kata seorang profesor? Rukun iman cuma 3. Pakai surat Al-Maidah sama surah Al-Baqarah tentang ayat pluralis. Beriman kepada Allah hari akhir, wa amila salihah. Amal soleh itu bab iman. Iman itu di mana? Di kolbu atau di amal soleh? Di kolbu. Tasdik itu pekerjaan kolbu. Kolbu percaya itu disebut dengan tasdik. Percaya kepada Allah. Ini kita cek dulu nih imannya, jangan-jangan iman masih iman bapaknya yang dipakai nih. Ya, yang ditanya itu nanti iman yang di dalam dada itu, bukan iman babeh kita, bukan iman kakek kita, bukan juga iman guru kita. Yang ditanya iman di kolbu itu. Sayyidina Isa, beliau mengatakan tugasku musaddiq. Apa arti musaddiq? Membenarkan. Apa yang dibenarkan? Ajaran terdahulu, yaitu Taurat. Taurat itu kalam Allah dalam bahasa Ibrani, Ibreu. Jadi ada 3 bahasa induk di daerah Timur Tengah itu. 1 Suryani, 2 ini bukan rokok Surya ya, apalagi Mama Suryani.
Jangan sebut namanya, kita pakai Suryani aja. Yang kedua Ibrani, Ibreu. Yang ketiga Arabiyah, bahasa Arab. Mereka kalau membahas satu hal, bahasanya berbeda, tapi kosakatanya hampir sama. Contoh, mereka menyebut Allah itu, orang Arab menyebut Allah, Lillah. Mereka menyebutnya apa? Il, sama tuh. Maka waktu Sayyidina Isa dalam kisah yang diyakini oleh orang Nasrani, waktu disalib, apa kata Sayyidina Isa? Yesus, kata mereka. Padahal Yesus bukan bahasa Ibrani, bukan bahasa Suryani, bukan juga bahasa Arab. Karena nggak ada us di bahasa tiga ini. Itu mungkin bahasa Romawi mungkin itu. lima sabaktani. Apa arti Tuhan. Allah. Ini bukan cocok logi. Ane emang belajar bahasanya. Belajar ya dari lu. Belajar bahasa itu indah. Belajar bahasa itu bikin otak kita nyambung kemana-mana. Ya. Cuma belajar bahasa luar, kadang-kadang kita bahasa Jawa nggak paham-paham. Allahumma sholli ala Muhammad. Sayyidina Isa, tugas dia apa? Pertama, musaddiqan lima yadayya. Ya. Ada juga musaddiq terhadap Taurat. Ada beberapa redaksi di Quran itu tasdiq. Ya. Tasdiq berarti pekerjaan qalbu. Lalu ada pekerjaan yang tidak hanya lewat qalbu. Dia mesti mempublishnya. Dalam bahasa Arab disebut tabsyir, mubasyir. Aku diutus untuk mentasdik, yang kedua sebagai tabsyir. Tabsyir apa? Memberi berita gembira, mengabarkan orang-orang. Bi rasulin, ada seorang rasul, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, yang dia setelahku akan muncul dan namanya Ahmad. Nabi Isa berapa ratus tahun sebelum Nabi Muhammad? Ini pengajian sekaligus ngajak mikir. Boleh nggak? Ya, biar nggak hanya ketawa-ketawa aja kalau pengajian. Kalau ketawa-ketawa nonton stand up comedy lebih bagus. Ya. Antara Nabi Isa, Nabi Muhammad berapa ratus tahun? Global aja 500 tahun, tidak ada kata sepakat. Hitungnya gampang. Tahun Masehi itu dari kata Al-Masih. Al-Masih, Masehi. Kalau bahasa Arabnya miladi, kelahiran. Inilah problemnya. Seharusnya kan lahirnya tanggal 1, tapi kok lahirnya tanggal 25. Kalau di Mesir tanggal 7 atau tanggal 8, ya, cek sama yang tamatan Mesir tuh. Kristen Koptik yang tidak terhubung dengan Kristen Katolik. Tanya ke mereka ya, mereka yang jawab, jangan tanya ke saya. Kita bukan mualaf juga, saya bukan mualaf. Bukan juga orang yang senang cari-cari masalah dengan agama lain. Cuma kita kalau debat sih berani. Namun nggak cari-cari lawan, apalagi pakai undang-undangan debat, itu bid'ah itu ya. Debat di tempat itu lebih baik daripada pakai undangan debat, karena orang debat itu nggak akan pernah yang kalah bisa menerima kekalahannya. Maka orang debat itu pasti nambah keras hati. Sayyidina Isa melarang murid-muridnya yang 11 itu berdebat. Sayyidina Isa, anggaplah 1 Januari, 25 Desember atau 7 Januari, terserah mereka lah itu. Karena jangankan Nabi Isa ini, mohon maaf, yang lagi senang kristologi, kalian jangan belagu bilang Nabi Isa itu nggak jelas tahun lahirnya, tanggal lahirnya. Itu bisa dibalikin. Dalam ilmu hadis sampai hari ini tidak ada hadis sahih yang menyebutkan Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal.
itu hadisnya hanya hasan. Hasannya pun li ghairihi. Loh kenapa? Karena ulama ahli hadis nggak ngurusin hadis itu. Hadis sahih hasan itu diurus untuk kepentingan hukum syariat. Kalau bab sejarah, kisah Israiliyat atau kejadian sebelum syariat diterapkan, para ulama ahli hadis nggak ada yang ketat. Nggak ada yang ketat. Maka kalau ada ustadz bilang itu isi maulid hadisnya dhaif, itu ada yang kurang tuh di kepala dia tuh. Kenapa? Ilmu penerapan sahih tidak sahih, ini sahih, ini tidak sahih, ini palsu, itu urusan bab hukum syariat halal dan haram. Maka kalau buka kitab maulid manapun, kitab tarikh manapun, hatta tarikh Imam Bukhari. Ada yang pernah dengar tarikh Imam Bukhari? Taunya Sahih Bukhari ya. At-Tarikh Al-Kabir, At-Tarikh As-Saghir. Itu hadisnya juga banyak yang dhaif. Imam Bukhari itu hanya menyebutkan hadis sahih di kitab Al-Jami' As-Sahih. Dalam bab sejarah dia nggak masukin. Dalam bab adab Imam Ghazali, bukan Imam Ghazali aja ya, Imam Bukhari aja deh. Imam Al-Bukhari punya kitab Al-Adab Al-Mufrad, kitab adab-adab khusus. Itu 1 jilid. Dia menukil mulai dari hadis sahih sampai hadis yang dhaif. Itu Imam siapa? Bukhari. Jadi kalau bab adab-adab, kenapa ada saudara kita seperti ulama-ulama ya dari India itu buat jemaah tabligh punya kitab Fadilah Amal. Itu hadisnya banyak dhaif, gak ada masalah. Pas kita cek gak banyak-banyak amat kok, dikit. Kok jadi bahas hadis nih Kiai? Ya. Ini juga ada tujuannya. Hadis yang kita punya hari ini tidak mencatat dengan pasti kapan Sayyidina Muhammad SAW lahir, tanggalnya. Namun semuanya sepakat satu hal saja, lahirnya tahun gajah. Tapi tanggal pasnya bulan Rajab kah? Ini bulan Rajab, ada riwayatnya. Ada bulan Rajab, ada bulan Sya'ban, ada bulan Ramadan, ada bulan Muharram. Di Ramadan saja ada 3 riwayat. Di Rajab juga lebih dari 1 riwayat. Jadi kalau ingin debat kristologi, mikir-mikir dulu, ya. Mikir-mikir dulu. Jangan kemudian, wah ketemu nih bahan, debat langsung. Kalau dia ngerti ilmu hadis, bisa hancur argumentasi kita. Sayyidina Isa alaihissalam, dalam bahasa mereka mungkin Yesus, ada yang tidak sepakat dengan sebutan itu. Beliau hidup 500 tahunan lebih, ya 560 sekian lebih sebelum Sayyidina Muhammad SAW. Beliau mengabarkan setelahnya ada seorang Rasul, itu versi Al-Quran. Kita nggak tahu versi Injil. Jangan juga bawa kitab Barnabas. Kenapa? Kitab Barnabas itu dianggap hadis palsu kalau di kita. Mereka punya otoritas sendiri mengatakan Injil Barnabas, Injilnya tidak diakui. Kalau di kita hadis palsu itu ada metodologinya. Nggak punya sanad atau rawinya pemalsu hadis. Masalahnya Injil dan Taurat tidak ada sanadnya sampai hari ini, kecuali sanadnya terputus. Kita beruntung nih, antum nih belajar hadis dhaif. Coba sebutin 1 hadis. Ente hadis Rajab nggak? Siapa yang puasa 1 hari gitu ya? Itu hadis dhaif semua itu. Tapi puasa Rajabnya dianjurkan nggak? Nah ini banyak ustadz gagal paham, baru belajar takhrij hadis, ini hadis sahih tidak sahih, langsung kemudian mengatakan tidak boleh puasa Rajab. Kenapa? Hadisnya dhaif. Dia nggak bisa bedain keutamaan puasa Rajab, semua hadisnya kecuali cuma 1, semuanya dhaif, bahkan palsu. Ciri-cirinya apa?
Siapa yang puasa 1 hari, 2 hari, 3 hari, itu ciri-cirinya tuh. Ya. Namun Rajab itu bulan suci bukan? Bulan haram bukan? Dan beramal di bulan haram itu lebih mulia dari bulan yang lainnya. Itu cukup sebagai hadis dalil berpuasa bulan Rajab. Maka guru-guru kami ahli-ahli zikir mereka buat khalwat suluk di bulan Rajab. Kiai bulan tanggal berapa? 14. Nah, yang mau suluk di Palembang bisa suluk sama Kiai ganteng samping saya ini ya. Lihat tuh, kembar itu. Sayang ya, sudah punya istri. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Isa mengabarkan apa? Ada Rasul setelahnya bernama Ahmad. Kok nggak disebut Muhammad? Karena sang Muhammad bin Abdullah belum lahir. Gelarnya Nabi Isa apa? Kalimatullah, Ruhullah. Kalimatullah itu terjemahan agama sebelah firman Tuhan. Sama nggak? Sama. Firman bagi mereka Nabi Isa itu kalam Allah yang berfisik. Kalau ulama Ahlus Sunnah, kalam Allah itu qadim. Apa arti qadim? Azali. Dia tidak berawal, dia ada bersamaan zat Allah. Zat Allah ada awalnya nggak? Zat Allah bermula atau tiada bermula? Pernah tiada atau selalu ada? Ini disebut dengan apa? Qadim azali. Kalam Allah dalam ajaran kita, ajaran Islam khususnya Ahlus Sunnah, itu bersifat qadim. Dan dia tidak berfisik. Dia tidak berfisik. Jadi di situ aja kita memang sudah beda sama mereka. Tapi kita nggak perlu kemudian menghujat mereka. Ya. Gelar kedua Sayyidina Isa apa? Ruhullah. Ruhullah. Apa arti Ruhullah? Ruh itu artinya apa? Ruh itu artinya banyak. Di Quran itu lebih dari 15 ayat menyebut kata ruh dan masing-masing beda makna. Tapi yang paling cakep maknanya min amri rabbi. Itu rahasia Allah. Namun yang paling gampang kalau disebut ruhku, itu artinya apa? Gak paham ya? Jadi selama ini nyebut ruh gak ngerti ya? Ya wajar, karena rahasia Allah. Selama ini ruh itu memang Allah rahasiakan dan diberi ilmunya cuma sedikit. Sayyidina Isa itu bagian yang sedikit itu. Bayangkan ibu, namanya Maryam, gak punya suami, tapi bisa hamil punya anak. Gak pernah disentuh laki-laki, tapi bisa hamil. Karena Allah ingin mengatakan, jika aku berkehendak ada anak, jadi walaupun tidak terjadi hubungan suami istri. Nabi Adam ada bapaknya nggak? Ada ibunya? Sayyidah Hawa ada bapaknya, tapi nggak ada ibunya. Kalau ini ada bapak ibunya nggak? Wah, berarti kita sama. Sayyidina Isa langsung dengan hembusan Allah itu jadi. Namun Syekh Yusuf An-Nabahani dan imam-imam lain mengatakan Nabi Isa itu dan semua nabi-nabi mendapatkan keberkahan, mukjizat dan semua kehebatan berkat Ar-Ruh Al-Akbar wa huwa ruhu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruh Al-Akbar yaitu ruh Sayyidina Muhammad. Berarti Nabi Isa dalam ilmu kita, bukan ilmu mereka, disebut Ar-Ruh Al-Asghar. Ya. Apa arti Asghar? Kecil. Oh, kalau di Jakarta Asghar itu anak asli Garut. Ya, itu biasanya barbershop Asghar gitu. Sayyidina Isa
disebut ruhullah, maka dia menyebut dengan bahasa ruh. Ruh Isa mengabarkan akan munculnya ruh yang paripurna, penutup dan semuanya, yaitu ar-ruh al-akbar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut dengan nama ruhnya, yaitu Ahmad. Jadi sebelum sang Muhammad bin Abdul lahir, ruhnya sudah ada, dan ruhnya ada namanya. Sudah ada namanya. Dan Hakikat Qadiriyah nggak ada yang nolak ilmu ini, Kiai. Cuma saya ketemu orang Qadiriyah nolak itu. Padahal di kitab Ghunyah dan di kitab Al-Fathur Rabbani beliau menyebutkan dengan eksplisit. Kata beliau di kitab Al-Fathur Rabbani, masmuka walaqabuka fil malakutil a'la. Nama dan gelarmu di alam malakut a'la apa? Yang banyak make kalimat di kitab Ghunyah. Di kitab Ghunyah disebutkan nama-nama ruhani itu hanya Allah yang tahu. Itu bukan terjemahannya seperti itu. La ya'lamuha illallah, ay la ya'lamu adadaha illallah. Tidak tahu jumlahnya kecuali Allah. Kalau enggak Syekh Abdul Qadir ngapain nanya? Nanti Al-Fathur Rabbani Kiai ada majelis ke-12, Tsani Asyar. Di situ beliau tanya, siapa nama dan gelarmu di alam malakut? Kalau ini alam apa namanya nih? Alam carut marut. Ya, namanya siapa di sini? Punya nama ID card, punya KTP? Coba kalau nggak punya KTP, bisa naik pesawat nggak? Nggak bisa. Bisa sekolah? Nggak bisa. Maksud beliau bertanya begitu, orang kalau nggak punya nama di sana nggak punya akses. Dia nggak punya akses. Sayyidina Isa tahu itu. Maka dia katakan nanti yang bernama Ahmad itu akan muncul dalam sosok manusia. Tapi jangan sebut reinkarnasi. Ya, jangan sebut reinkarnasi. Sayyidina Isa yang mengabarkan itu, dia menghilang. Inni rafi'uka ilayya, aku angkat engkau hai Muhammad, itu di negeri Palestina, tempat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermi'raj. Coba nganterin doang, ceritanya panjang bener ya. Ya itulah khasnya orang-orang ahli sunnah itu begitu ya, orang-orang aswaja. Kalam tawil ya, tapi semoga ada maknanya. Amin ya. Sayyidina Isa nanti pun turun gak jauh-jauh dari negeri Syam, dari negeri Palestina. Disebutkan dalam hadis Imam Muslim, yanzilu Isa akan turun di satu tempat namanya Manarah Baida, menara putih. Itu tempatnya di mana? Tempatnya di negeri Syam. Yang negeri Syam mulai dari 2000 berapa ya? 2011 Pak, 12. Konflik, dan baru konfliknya kemarin selesai babak pertama. Kita nggak tahu konflik setelah ini. Presidennya kabur. Nggak ada, udah capek perang. Kalau 2011, sekarang berarti berapa tahun? Itu tidak sedikit ulama yang disembelih, tidak sedikit masyarakat yang jadi korban. Karena yang berjuang di sana tidak hanya mujahid, tapi mau jahat banyak. Aliran kelompoknya banyak. Lebih dari 15, bahkan ada teman kita yang kuliah di sana mengatakan 20 lebih kelompok. Itu masing-masing punya kepentingan sendiri dan punya cita-cita sendiri. Jadi tempat ini karena disebutkan di hadis Nabi akan turun Isa di negeri Syam namanya Manarah Baida. Ternyata itu pengkhabaran di mana turun Nabi Isa, berarti di situ negeri tempat banyak fitnah dan huru-hara. Itu maksudnya. Untung nggak turunnya di Palembang, Pak. Kalau di Palembang pesantrennya Kiai Hendra dan Henry tutup.
Kita nggak mungkin bikin pengajian begini nih ya. Itu semua Allah ciptakan, Allah biarkan itu terjadi, menunggu dan menyongsong kehadiran Sayyidina Isa. Dan Sayyidina Isa itu simbol kematian Dajjal. Bapak Ibu, kenapa Dajjal Nabi Isa ini gelarnya sama-sama Al-Masih? Kenapa sama-sama Al-Masih? Apa arti Al-Masih? Masaha, yamsahu, mashan, masihan, mamsuhan. Apa artinya? Ini apa? Kalau orang belajar fikih berwudu, surat ke-5 ayat ke-6, wamsahu biru'usikum. Apa artinya? Setelah membasuh wajah, tangan. Kalau membasuh tuh waghsilu, kalau wamsahu usap atau urap. Usaplah atau uraplah, apa yang diurap? Kepalamu. Sayyidina Isa jika jumpa orang sakit, orang lepra, kusta, orang lumpuh, cukup dia urap kepalanya, jadi sembuh. Atau ditiup. Ada orang nggak percaya beliau siapa, dia ambil tanah, keluar jadi burung. Tapi beliau mengatakan apa? Biiznillah. Ini terjadi karena Allah. Kalau orang bikin sulap hari ini, itu karena hebatnya dia ya. Bapak Ibu ini kalau pinter atau buat karya, didaftarkan ke hak cipta, supaya ini disebut ini ciptaanku. Wah, itu jadi tandingan Allah tuh ya. Tapi kalau Nabi Isa bisa menciptakan burung, dia katakan apa? Ini dengan izin Sang Maha Pencipta. Bisa menyembuhkan orang dengan izin. Sekali ada yang iseng ngajak, Nabiullah, Ruhullah, ada orang udah dikubur kemarin, tapi ada hal yang penting nih. Digali kubur, dipegang kepalanya sampai dadanya, langsung duduk Pak. Kira-kira kalau di Palembang apa kejadiannya? Orang mati, duduk kembali, hidup lagi deh. Ngeri ya? Ya. Kalau orang kita taunya orang pocongnya, takut sama orang hidup, orang mati. Tidur samping kita orang hidup, satu lagi orang mati. Mana yang bahaya? Orang hidup. Terus kenapa ente takut sama kuburan? Halo Bu, sampingnya laki-laki udah mati, sama sampingnya laki-laki hidup, bahaya mana? Bahaya yang hidup apa yang mati? Terus kenapa takut sama orang? Jadi kita ini beragama, kadang-kadang kita nggak praktekin agama kita. Jadi beragamanya penuh dengan ilusi, bukan penuh dengan akal sehat dan hati nurani. Sayyidina Isa diizinkan Allah dan dia mengerti izin Allah pada dirinya. Maka oleh Syekh Abdul Qadir Jilani disebutkan dalam kitab Ghunyah, Allah kasih Sayyidina Isa Al-Ismul A'zam, nama Allah yang agung yang menjadi kunci segala cara. Coba nih, mohon maaf, saya kasih kunci mobil, kunci alat bikin mobil, bisa bikin nggak? Yang bisa bikin siapa? Bisa benerin mobil nggak? Kalau bukan orang yang pakar, bisa nggak? Jadi antum ini mungkin sering dapat di internet, di YouTube atau di buku Al-Ismul A'zam. Ismul A'zam, jika berdoa dengannya doa mustajab. Jika berlindung kepada Allah dengan nama itu, Allah lindungi. Kok dicoba-coba nggak mustajab gitu ya? Tahu kenapa? Sama orang bukan orang bengkel dikasih kunci Inggris, dijadiin untuk mukul tikus, nggak kepake. Paham maksudnya? Ya, sama-sama dapat nama dan ilmu yang sama, tapi kalau tidak tahu caranya percuma. Sayyidina Isa itu tahu thariqahnya.
Coba, nama Tuhan kita siapa? Kenapa kalau Kiai Hendra ngajar muridnya, kolbu muridnya bisa bergetar? Coba kalau antum sebut nama Allah, jangankan bergetar, kabur adanya. Karena beliau belajar sama gurunya, dikasih tekniknya, kaifiatnya. Jadi yang mahal itu di sisi Allah kaifiat, atau bahasa lainnya thariqah. Berthariqah. Ini nggak nyuruh berthariqah, tapi menganjurkannya. Saudara-saudari kemuliaan Allah, Sayyidina Isa diberikan al-ismul a'zam, dan ternyata di takdir Allah yang sudah Allah tulis dicatat. Salah satu takdir Nabi Isa, dia akan membunuh Dajjal. Yang Dajjal itu punya keahlian hampir mirip dengan Nabi Isa. Namun dia bukan ruhullah kalimatullah, dia ruh palsu dan kalimah palsu. Maka disebut Al-Masih Ad-Dajjal. Dajjal itu artinya sumber hoax, pencipta hoax, pembohong hebat. Itu arti daripada, apakah dia sosok ataupun dia satu makna? Dua-duanya, dia sosok dan dia juga makna. Makna akan muncul sebelum sosoknya datang. Sebagaimana nama Sayyidina Ahmad muncul sebelum sosok Muhammad bin Abdullah, Sayyiduna wa Syafi'una, Sayyidul Awwalin, Sayyidul Akhirin, terlahir 500 tahun setelah itu. Jadi sekarang makna-maknanya Dajjal sudah mulai muncul, tapi sosoknya belum dikeluarkan Allah. Izin Allah juga sih ya. Dajjal ini gurunya nggak sembarangan, Pak. Kalau gurunya profesor, minimal jadi doktor. Kalau gurunya mursyid, muridnya jadi mursyid. Kalau gurunya wali, muridnya jadi wali. Gurunya Dajjal, nama kecilnya adalah Samiri, bukan sembarang orang. Gurunya makhluk dari langit, tercipta dari cahaya, pemimpin para malaikat. Siapa dia? Jibril. Coba bayangin, adanya orang belajar sama Jibril, ngeri gak? Maka saya dapat suatu hikmah. Oh, kalau ada hari ini orang ngaku ngaji sama Jibril, siapa tahu dia makna-makna Dajjal itu. Siapa tahu dia beneran, siapa tahu bukan. Ya, jadi hati-hati ntar kalau dapat salam dari orang yang ngaku ketemu Jibril, hati-hati ente. Bisa jadi bener, bisa jadi bukan. Ada Pak cara ilmu biar tahu itu bener apa enggak. Sayyidina Jibril ketika terjadi sesuatu bandang di muka bumi, ada anak, yang anak itu lahir dari orang menyembah berhala dan melakukan hubungan suami istri di tempat berhala. Yang nyuruh setan. Ini orang nggak pengen punya keturunan tapi pengen cara cepat. Datanglah ke dukun, ternyata ini bukan dukun herbal tapi dukun khurafat. Apa kata dia? Oh, kamu kalau mau punya anak cepat, nggak pakai lewat medis, itu ada kuil berhala. Kamu bikin anak situ. Semangat mereka semua istri datang ke sono. Udahlah itu datang ke kuil, di situ banyak berhala, datang ke tempat berhala, kalau orang beriman, imannya batal nggak? Anggaplah itu tempat suci agama tertentu, melakukan hubungan di situ, menghina, menodai bukan? Lengkap punya anak. Dan dia nggak baca nama Allah. Kata Nabi SAW, jika ada orang melakukan hubungan badan nggak pakai nama Allah, syaitan ikut serta di situ. Hati-hati itu yang sudah kawin, sudah nikah ya. Ente wajib baca nama Allah. Kalau nggak, ntar ada yang nembeng. Pantesan rasanya nggak puas. Obrolan 18 plus. Ya. Kita tutup dulu. Samiri itu lahir dari situ. Lahir dari 3 dosa sekaligus. Maka dia disebut anak syaitan, ibnus syaitan.
Dibuang, terjadi banjir, ya dibawa oleh Sayyidina Jibril ke suatu pulau, diajarkan di situ. Diajarkan nama-nama Allah. Al-Ismul A'zam, sama dengan Nabi Isa. Makanya dia bisa melakukan apa yang dilakukan Nabi Isa. Cuma ini palsu, hanya main mata. Hakikatnya tidak. Bisa nurunin hujan, tapi bukan lewat malaikat rahmat, tapi lewat jin-jin yang menjadi pasukan dia. Siapa namanya tadi? Samiri. Si Samiri ini yang kemudian bergelar Dajjal, dapat pangkat bintang 4, pembohong bintang 4, Al-Masihud Dajjal. Itu mungkin bintangnya 5 kali itu ya, kurang dikit. Dia bisa bikin burung juga. Itu gimana caranya? Dia lihat ada bekas telapak Jibril, terus dia ambil, itu dijadiin apa-apa. Nah, bekas itulah yang kemudian dibikin oleh orang Bani Israel yang disebut Al-Ijil, fitnah sapi betina yang mengeluarkan suara menakutkan. Makanya orang Bani Israel sangat-sangat mengharapkan kemunculan hewan yang sama sekarang, karena itu simbol bagi mereka kemunculan siapa? Bukan, bagi dia disebut juru selamat. Jadi juru selamat versi mereka kita sebut Dajjal, juru selamat versi kita dia sebut Dajjal. Jadi kita saling Dajjal-jalain, Dajjal loh, dia Dajjal juga kita. Ya, nanti kita fastabiqul khairat, duluan mana yang mendajal-dajalkan ya. Wah, ini bisa panjang nih Pak. Saya ngaji tentang Dajjal itu berbulan-bulan, baru kekumpul hadisnya. Padahal bacanya dari umur 12 tahun, baca buku ensiklopedi tentang akhir zaman. Baru ngertinya umur 35. Baru ngerti susunannya akhir zaman 1, 2, 3 sampai ujung. Diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Pendek cerita. Nah, ini pendek cerita nih. Antum sudah mulai ngayal ini ya. Udah mulai ngayalin Dajjal nih gawat. Itu Samiri Al-Masihud Dajjal, diizinkan tahu takdir dia berakhir di tangan siapa? Berakhir di tangan Sayyidina Isa. Maka dia, waktu Nabi Isa muncul, dia ingin membunuh Nabi Isa. Jadi yang nyamar jadi mantan jadi murid dia yang palsu itu orangnya bahkan mungkin dia sendiri. Dan dia belum tahu Nabi Isa itu masih hidup sampai Nabi Muhammad SAW mengabarkan 500 tahun setelah itu bahwa itu Isa bakal turun lagi gitu. Takut lagi tuh si Masih Dajjal, karena dia kalau ketemu Nabi Isa pasti kabur. Dalam hadis Muslim disebutkan seperti garam yang meleleh, kabur. Nah, ini rahasia nih ya. Jadi ente nanti kalau kedengeran nama Dajjal, jurusnya 2 kata Nabi, kabur. Oh, 1. Jurus keduanya terjemahan saya sendiri. Sebut Nabi Isa. Kabur. Kalau Nabi bilang kabur, jangan pernah kamu berpikir ketemu Dajjal kamu masih beriman. Kabur aja. Termasuk kita Kiai, walaupun antum nih mursyid ya. Sama Kiai, sama persis. Ya. Nanti banyak mursyid ikut mereka Kiai. Nih tinggal lihat aja nanti. Banyak mursyid, jangankan ketemu sosoknya, ketemu isunya sudah ikut. Nanti banyak mursyid, banyak Kiai ikut. Nauzubillah, semoga negeri kita diamankan Allah. Amin ya rabbal. Jadi ngurus pengamanan negeri ini nggak hanya urusan masalah teroris, kriminal, tapi juga ada ajaran-ajaran yang kemudian masuk ke dalam pikiran orang dan dia merasa dirinya bagian dari kelompok itu berbahaya nanti. Sayyidina Isa alaihi salatu wassalam ternyata dikabarkan masih hidup. Maka nanti setiap kali Dajjal dengar ada Isa dia kabur. Ya. Setiap kali siapa? Dengar dia kabur.
tempat lahirnya Nabi Isa itulah. Gak jauh dari situ ada namanya Al-Masjidil Aqsa. Sayyidina Muhammad SAW memimpin sholat dan di belakangnya 124.000 para nabi, dan ketika naik sampai langit 1 dan 2, di langit kedua ketemu Nabi Isa dan Yahya sekaligus. Hadis Imam Bukhari sebut plus Al-Kautsar. Jadi Nabi melihat ada banyak sekali air, pas dipegang harumnya lebih harum dari semua kasturi yang ada di alam semesta. Lalu malaikat Jibril mengatakan, "Hai Muhammad, itu Isa, itu Yahya." Sedangkan air tadi itu adalah Al-Kautsar, air yang penuh keberkahan. Itu air lebih harum dari bidadari, lebih harum dari siapapun, dan dia bukan parfum. Sekali orang minum lam yazma abadan, la yazma'a abadan, tidak akan pernah dia kemudian haus. Semoga kita nanti tidak terkena fitnatun dajjal. Jadi saya membahas tentang Isra Mi'raj, konteksnya karena lagi rame di Syam, Suriah. Kita doakan semua ulama yang gugur kemarin, semua mujahid-mujahid yang mungkin berjuang, yang perjuangannya tepat atau tidak tepat, Allah ampuni mereka. Guru-guru kita yang sudah wafat, ada guru kami Syekh Muhammad Sayyid Ramadan Al-Buti dan anaknya, semoga Allah jadikan mereka syuhada dan Allah jadikan mereka di sana dan saudara kita di sini ikhwanah, bersaudara. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu yang bisa kita dapatkan kajian Isra Mi'raj, tapi temanya aneh. Ya. Baik, jazakallahu khairan Buya Ar-Razi atas apa yang telah disampaikan. Dan selanjutnya Bapak Ibu, kita akan buka sesi tanya jawab diskusi bersama dengan Buya Ar-Razi. Untuk di awal ini kami persilakan satu penanya dari Ikhwan Bapak-bapak dan satu penanya juga dari ibu-ibu, ya. Nanti boleh untuk diangkat tangannya Langsung. satu yang dari sini, ibu-ibunya boleh. Ada yang mau bertanya atau jelas semua? Atau bertanya tentang di luar tema juga nggak apa-apa, Bu ya, insya Allah ya. Kalau saya bisa jawab. Kalau bisa jawab. Ibu-ibunya boleh? Oke, satu ya, kita berikan dulu kesempatan. Ada satu lagi ya? Oh iya. Boleh Pak, bantu yang di sini satu. Ini Pak, yang di sini. Nah. Boleh berdiri, Masnya? Ya, silakan disampaikan nama dan langsung pertanyaannya. Nanti boleh langsung dioper mic-nya ke belakang. Ada satu akhwat, langsung saja juga nanti dipersilakan sampaikan nama dan pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah sampai ke kamus. Nah, ada beberapa kaum yang sudah bisa dikatakan dimusnahkan Allah SWT. Tetapi mengapa sampai dengan ke Nabi yang selanjutnya masih ada saja orang-orang yang tidak benar seperti itu. Nah, terus yang pertanyaan kedua, bagaimana cara mengenali hati dan belajar tentang kerugian biar lebih tenang. Oke. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Langsung jawab bagaimana? Boleh Bu ya? Oke. Agar bisa langsung. Kenapa setelah ada kejadian pembinasaan atau azab yang turun kepada umat-umat terdahulu, tapi kok masih ada juga orang yang melakukan dosa yang sama? Jawabannya, itulah manusia, memorinya pendek. Memori manusia
Seandainya manusia itu gampang ingat, maka tidak perlu ada para rasul dan para nabi. Oleh karenanya Quran itu yang datang kan bukan mushafnya, yang datang orangnya, yaitu Sayyidina Muhammad SAW. Karena hakikatul Quran ada di qalbu Nabi Muhammad SAW. Dan tugas beliau disebutkan, apa tugasnya? Basyira wa nadhira, ya. Lalu kalimat berikutnya di surah Al-Ahzab, ya, wa da'iyan ilallahi bi'idnih, memperingatkan, memberi kabar gembira, tapi yang paling penting adalah da'iyan ilallah bi'idnih, berdakwah, mengajak kepada Allah dengan izinnya. Karena manusia itu suka lupa. Oleh karena itu jangan heran hari ini diajar nih udah sampai samud ya. Besok banyak lupa itu. Ya, besok banyak lupa itu. Maka sebelum 10 jam, sebelum 1 hari lewat, coba ditakrir ilmunya. Ini bagi para penghafal Quran atau para pengkaji ilmu, supaya ilmunya tidak hilang. Ingat sejenak 5 menit saja apa yang pernah dikaji hari itu. Nanti pas tidur, itu otak kita nyusun, buat file-file sendiri di kepala, dan kapanpun nanti dia ditanya, dia nggak akan hilang. Jadi caranya setiap hari ngajinya harus 2 kali. Pagi input, sore review. Itu metode saya belajar dari dulu. Maka hampir jarang saya lupa baca kitab yang kita baca. Dan kalau ada kitab yang kita lupa, pasti saya nggak review. Gitu. Kitab keren nih, tapi lupa, berarti nggak review sorenya. Begitu, ya. Yang kedua, gimana cara belajar hati? Kalau belajar hati bisa belajar thariqah, belajar tasawuf. Karena ilmu hati tidak diajarkan di fikih, tidak diajarkan di akidah. Yang mengajarkan ilmu hati hanya para sufi, para mursyid. Dan Al-Quran menyebut kolbu lebih sering daripada badan. Al-Quran menyebut kolbu lebih sering dari semuanya. Kenapa? Karena kolbu yang disebut Quran, kebanyakan kolbu itu kolbu sakit. Coba perhatikan, gak usah jauh-jauh. Surah Al-Baqarah dari ayat 1 sampai 20 itu tentang orang kafir cuma 2 ayat, karena sudah mati kolbunya, udah jelas. Orang beriman cuma dari ayat 1, 2, 1 pun kalau nggak ngerti nggak masuk. Kalau orang ngerti Alif Lam Mim itu bagian dari ayat tentang kolbu itu. 1 sampai 5. Cuma 5 ayat tentang kolbu mukmin yang sehat. 2 ayat kolbu tentang orang kafir karena sudah jelas. Tapi dari ayat itu sampai ayat 20 itu kolbu orang-orang yang munafik. Karena kolbu orang munafik itu kolbu yang sakit dan kolbu itu lebih banyak. Maka di Quran kata kolbu yang menyebutkan sakit itu lebih daripada 100 ayat dengan berbagai macam konteks. Oleh karenanya belajar kolbu wajib. Kalau begitu bertorikot wajib nggak? Yaudah, Ani tunggu nanti ya. Pas ada manakib haul atau zikir tawajuh Kiai Hendra, antum harus ada. Atau mursyid manapun yang torikohnya bersanad bersilsilah kepada Rasulullah SAW. Gak usah takut, gak ada orang gila bertorikot. Yang ada orang gila bertorikot tambah gila. Tapi kalau orang sehat bertorikoh, akalnya tambah cerdas, kolbunya tambah bening. Antum pasti kalau udah belajar tarikh Islam nanti ketemu namanya perang salib. Lalu ada perang Konstantin. Itu kalau tidak ada wali sufi yang membimbing raja-raja, kalah semua. Syekh Abdul Qadir Jilani punya murid namanya Qutb Alban. Qutb Alban punya murid namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Dialah satu-satunya panglima dan raja yang berhasil menduduki Palestina Al-Quds tanpa perang. Gak pernah lagi. Kenapa? Karena gurunya Wali Kutub. Bahkan dia langsung jumpa dengan Syekh Abdul Qadir Jilani yang bergelar Sultanul Aulia, ya. Muhyiddin Abdul Qadir Jilani Al-Qutub Rabbani Qaddasallahu sirrah. Jadi mesti belajar ya.
Oh saya zikirnya nggak suka zikir keras, yaudah ambil zikir lembutnya. Kan di thariqah itu ada zikir keras, ada zikir lembut. Kalau nggak suka ente buat thariqah sendiri aja. Tapi kalau ilmu ruh itu ilmu yang tidak diberi kecuali sedikit. Sedikit itu yang disebut laduni. Laduni ini nggak berguru secara fisik, dia ruh berguru kepada ar-ruh. Mursyid itu sampai ke kolbu udah hebat, sampai ke sir udah jadi wali dia, sampai ke ruh, waduh ngeri kali itu ya. Oleh karenanya gak usah belajar ilmu tentang hakikat ruh, belajar saja ilmu tentang kolbu. Yang dikit-dikit kita buka sih, nama ruh ya, kaitan ruh dengan badan, seperti manhaj Imam Al-Ghazali. Apakah ruh itu dicipta atau tidak dicipta? Ternyata pembahasan itu bid'ah. Itu pembahasan ilmu kalam. Al-Quran tidak pernah membahas ruh dicipta atau tidak dicipta. Al-Quran menyebut ruh itu dengan dua istilah saja. Min amri rabbi, rahasia Allah. Terus yang kedua, aku hembus. Tidak ada khalaqtu. Tidak ada kata pencipta. Jadi dia juga bukan yang mencipta. Maka katakan apa yang Allah katakan, itu cukup. Ini yang disebut oleh Imam Junaid. Dia tidak disebut qadim, tidak disebut juga baru. Katakanlah seperti Allah mengatakannya. Ini Imam Junaid, imam dalam tariqah sufi ahlus sunnah wal jamaah. Cukup ya, bisa panjang itu kalau bahas itu. Ya boleh langsung dilanjutkan sama akhwat di belakang. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya, alhamdulillah ini saya bisa ikut majelis kajian Buya Razi. Alhamdulillah. Selama ini saya hanya menonton di YouTube. Sejak ibunda sakit, kemudian meninggal, sejak itu saya mencari banyak tahu tentang ruh atau qalbu. Kemudian ceritanya dapatlah channel dia. Kemudian saya rutin setiap subuh 1 kali itu menonton, dan saya koneksikan ke keseharian saya dan bertemu beberapa orang, dan saya selalu berdoa bisa bertemu ya. Alhamdulillah hari ini saya bertemu dia. Mungkin ini di luar konteks. Saya mau minta izin ridho Buya. Saya ridho ya. Oke, pertanyaannya? Ya, karena saya dengar dari YouTube itu juga bahwa ketika kita mengambil kayak amalia, baca itu harus diceritakan. Ya. Pertanyaan saya seperti kami yang tidak pernah bertemu Buya sebenarnya jauh dari 4 jam dari Palembang. Saya dari Palembang, dari daerah. Apa benar harus dijasakan bertemu langsung gitu? Karena kita kan cuma membaca dan dari YouTube. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, cara mencari musik yang benar dan tidak menyesatkan kita, karena banyak sekali musik-musik itu. Bagaimana kalian mengetahui bahwa ini benar kolom-kolomnya? Baik. Saya sangat tertarik untuk itu, tetapi saya khawatir nanti saya juga salah. Nanti jadi korban ya. Oke. Terima kasih sudah. Assalamualaikum. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapapun yang ngaji offline ataupun online, dia boleh jadi santri guru saya ya, bukan santri saya Kiai. Dan boleh mengamalkan apa yang diijazahkan kecuali talqin dan baiat. Kecuali apa? Talqin dan baiat. Dan hampir semua kajian kita berdasarkan kitab-kitab yang bersanad kepada pengarangnya, dan hampir semuanya juga bukan hampir semuanya adalah kitab-kitab ulama ahlus sunnah. Jadi saya tidak pernah mengajarkan kitab di luar ahlus sunnah kecuali di kampus. Kalau di kampus karena kepentingan kurikulum kita bahas kelompok Mu'tazilah langsung ke kitabnya.
Bahas kelompok Ismailiyah langsung ke kitabnya, bahas kelompok Syiah langsung ke kitabnya. Tapi kalau di luar kampus saya nggak pernah mengajarkan kitab-kitab itu sekaligus ya. Untuk mencari mursyid, jangan berpikir mursyid Syanu cocok dengan aku, tapi pantaskan diri kita menjadi murid seorang mursyid. Kalau syurutul mursyid, syarat seorang mursyid itu sederhana, nggak usah aneh-aneh. Syarat mursyid itu cuma satu sebenarnya, dia diangkat oleh mursyid sebelumnya, udah selesai. Betul Kiai? Nggak ada lagi syarat yang rumit. Yang rumit itu cuma orang udah alim, jago kitab, sudah riyadhah, sudah tahajud, boleh nggak jadi mursyid? Nggak bisa, karena dia belum diangkat oleh mursyid sebelumnya. Mau mursyidnya masih hidup ataupun sudah wafat, yang penting dia diangkat. Diangkat itu apa? Sebagaimana Rasulullah diperintah oleh Allah, ud'u ila sabil. Sabil apa gimana ayatnya ya? Ada wadfa billati hiya ahsan. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Itu perintah. Wa'murhum bil urf. Itu perintah. Ya, perintahkanlah, ajak mereka. Allah berkalam. Syekh Abdul Qadir Jilani itu bukan orang Arab. Dia orang yang lahir di Persia, tapi zuriat Sayyidina Hasan dan Husain. Beliau ini besar di Baghdad, tapi lisannya campur antara Persia dan Arab. Ketika gurunya wafat, Al-Imam Dabbas wafat, ahli mau'izah di zamannya, orang-orang minta beliau untuk berceramah dan mengajar kitab. Apa kata beliau? Enggak mau. Disuruh enggak mau. Tiba-tiba malamnya setelah dia berzikir salawat, dia tertidur. Dalam tertidur, ini riwayatnya sahih. Ya, ada dalam kitab-kitab tarajim yang ditulis ulama-ulama Ahlussunnah. Ini wali begitu. Ada masalah yang negur Nabi. Kalau ente yang negur siapa? Ya. Alarm pun enggak bangun ya. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani dikunjungi ruhaniyah Sayyidina Muhammad Abur Ruh, Abul Arwah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pengalaman rohaninya? Kallim. Apa arti kallim? Bicaralah kamu, jangan diam. Sebar ilmumu, jangan dipendam. Lalu Syekh Abdul Qadir berkata, ya Sayyidi, lastu bi Arabi, ana ajami. Aku orang ajam, orang asing, bukan orang Arab. Lisanku tidak fasih. Kata Nabi, kalim sampai 3 kali. Baru dia bangun. Besok baru dia kemudian mengumumkan, melanjutkan majelis guru-gurunya. Karena gurunya yang perintah ini. Dan yang maha guru Sayyidina Muhammad pun memerintahkan. Maka hampir semua riwayat-riwayat yang disebut hadis, padahal bukan hadis dari kalangan sufi, itu kalam-kalam beliau. Kalam-kalam beliau. Al-alam minni wa ana minallah. Alam dariku, aku dari Allah. Itu bukan hadis Nabi. Itu kalam beliau dalam pengalaman rohaninya. Ya. Jadi jangan berpikir mursyid Syanu pantaskah bagiku. Ya. Mursyid itu syaratnya cuma satu, diangkat oleh guru mursyid sebelumnya yang thariqatnya sah dan juga ijazahnya sah. Ya. Bersambung sampai kepada Rasul. Guru sebelumnya diangkat oleh guru sebelumnya terus sampai kepada Sayyidina Muhammad SAW. Biasa guru-guru itu tengkarkan mereka manusia, ya kan, ikhtilaful ulama rahmah, bukan hadis ya. Ulama kalau ikhtilaf rahmah, banyaknya thariqah, banyaknya mursyid itu rahmat. Kalau nggak cocok sama mursyid yang kenceng, cari mursyid yang lembut, tuh gampang tuh. Nggak cocok sama zikir keras, cari zikirnya yang lembut. Jadi pantaskan diri kita untuk bertemu pewaris Rasulullah. Jangan berpikir mursyid Syanu nggak pantas, ya. Gitu Kak ya. Semoga ketemu segera. Dan saya tutup dengan satu hadis. Hadis Imam Ahmad yang selalu kami sampaikan kepada semua orang yang mencari guru mursyid, murabbi. Ini murabbi beda dengan murabbi pergerakan. Ini murabbi kolbu. Kata Nabi SAW, hadis Imam Ahmad, hadis sahih, hasil sahih li ghairihi,
Ma khaba man istakhara wala nadima man istasyara. Ya. Kalau riwayat Ahmadnya min husni islamil mar'i, ya. Min husni islamil mar'i, di antara ciri-ciri orang itu akan beruntung, jalannya bagus. Ayyastakhira ilallah fi amri, dia beristikharah kepada Allah dalam urusannya. Adapun yang pertama riwayat Dailami, kalau yang kedua itu riwayat Imam Ahmad. Maka jika ingin bergurunya beruntung, berguru yang gurunya betul-betul al-waris al-Muhammadi, pewaris Sayyidina Muhammad SAW, ya, istikharah dulu dan musyawarah kepada guru-guru mulia. Guru mulia yang hatinya tidak iri dan dengki. Kalau guru iri dengki, dia bilang, oh jangan ke situ, ngaji ke saya aja. Ya, padahal kalau guru mulia, dia tidak mengarahkan murid sesuai nafsunya, tapi dia mengarahkan murid sesuai isyarat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar murid fokus ke Allah, bukan fokus ke dirinya. Ya. Betul, harus hati-hati, jangan sampai dieksploitasi. Karena banyak juga mursyid-mursyid yang mengeksploitasi. Itu mursyid dajjal, ya, bukan mursyid sahih. Tapi jangan kemudian antum berpikir, ya mohon maaf, orang yang paling banyak berkorban untuk Sayyidina Muhammad, Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu untuk mursyid beliau, nama mursyid beliau Sayyidina Muhammad, hartanya dikasih, kendaraannya dikasih. Enggak ada lagi anak jadi hantar, wahai Rasulullah, jika ini yang bisa bikin engkau terhibur, ini ambil anak saya. Coba kan enggak ada yang berani begitu kan sama saya? Bawain mobilnya, rumahnya, kan enggak ada berani. Paling-paling baru bantu sekian itu sudah merasa berjasa. Jangan. Ciri-ciri orang diterima amalnya, dia lupa sama jasanya. Ciri-ciri mursyid diterima di sisi Allah ilmunya, amalnya, dia pun tidak merasa memiliki murid, tapi dia merasa dititipi murid, itu beda. Ya. Jadi yang sudah punya mursyid, yang sudah banyak pengorbanan, jangan pernah sekali ngomong gini, aku ini kan orang Palembang nih, aku ini sudah banyak berkorban habis-habis untuk tuan guru ini, tapi aku pun datang tak disapa. Ya salam. Hal itu terjadi pada Syekh Abdul Qadir Jilani. Setiap ada tamu datang yang baru, beliau sambut, masukin ke kamar yang khusus, ruang tamu. Tapi murid-murid yang sudah biasa datang, langsung disuruh masuk. Gitu. Akhirnya mereka ngegosip, kok kita yang sudah lama khidmat ini kurang dihargai oleh Tuan Syekh. Sampailah ke telinga beliau secara rohani ataupun secara empirik. Pulang tamu, itu beliau kemudian keluar dari ruang tamu, datengin orang yang lagi gosip. Ngegosip di surau dia sendiri, bayangin coba. Ini murid kurang ajar bener. Atau murid emang kurang ajar ya? Kurang diajar. Akhirnya beliau ngomong ini, wahai Ananda, para muridku, kalau kalian kan sudah tahu siapa aku sudah tahu siapa kalian. Apa masih perlu kita bermanis-manis muka? Sedangkan tamu-tamu itu belum tahu siapa aku, belum tahu siapa kalian, belum tahu majelis ini apa. Maka aku sambut mereka baik-baik. Aku spesialkan mereka karena nabimu bersabda, siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, maka ikram, muliakanlah, bermurah hatilah kepada tamu. Baru muridnya diem. Ini nanti kalau ada nih orang khidmat ke Kiai Hendra nih, murid lama cemburu. Nah itu kejadiannya sama tuh, ya. Terus harus diajar tuh, kurang ajar gitu. Ya, harus diajarin, jangan didiemin, mesti dibina kembali, harus ditarbiyah kembali. Nah, pendek kata, banyak sekali kriteria mursyid kamil, mukammil, marsyid, macam-macam. Satu saja, dia diangkat gurunya dan dia hasil istikharahmu. Lanjut, itu mursyidmu. Ya, wallahu a'lam bis-shawab. Sudah cukup? Satu aja deh ya, sebelum jam 10. Sebelum jam 11 atau 10 tuh? Itu jam 10 kurang. Ya, oke.
Baik, satu lagi kami berikan kesempatan di sesi ini. Oke, yang ambil boleh dulu ya. Apa? Satu yang peci hijau, satu lagi boleh. Satu juga deh. Oh ya, satu lagi dari sini ya. Oke. Baik, kami persilakan. Pak, Nama dan pertanyaan. langsung pertanyaan ya. Terima kasih Buya. Pertanyaannya, kita sebagai manusia itu hidup nyata dan menghadapi kenyataan. Mohon ilmu dan petunjuk Buya, bagaimana cara kita berprasangka baik atau berhusnuzon terhadap takdir Allah. Terima kasih. Itu ilmu sepanjang hidup itu Bang. Karena jangankan si abang yang nanya ini, kiai aja bertengkar dengan takdirnya. Tapi sebelum saya sampai ke sana, abang kalau mau bahagia, mesti terima takdir. Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban. Hadis Bukhari. Pasti merasakan zauk. Ini zauk. Kata zauk ini bukan istilah sufi, ibid'ah sufi, tapi diambil dari penghulunya para sufi, yaitu Sayyidina Muhammad SAW. Dzaqa, dapat zauk. Maka ilmu zauk ini bukan ilmu orang tarekat, tapi ilmu Sayyidina Muhammad SAW. Akan mendapatkan rasa ta'mal iman. Ta'am itu rasa memakan, menikmati nikmatnya iman. Iman itu lebih dahsyat dari makanan. Makanan itu ada manis, apalagi asin, pedas. Ya, iman juga begitu. Ada rasa pedasnya, ada rasa manisnya, ada rasa apa lagi? Asinnya. Itu rasa iman dan lebih nikmat dari itu. Karena yang merasakan bukan lisan ini, yang merasakan lisan ruh, lisan qalbu. Dia yang merasakan. Siapa? Man radiya billahi robba. Orang yang ridho terima kepada ketentuan Allah kepadanya. Tolong bedakan. Kelompok yang serba takdir, menyalahkan takdir, dengan orang yang menerima takdir, itu beda. Kelompok yang serba takdir, lalu kalau dia gagal, dia salahkan takdirnya, itu disebut Jabariyah. Imamnya disebut Jaham bin Safwan, dan ulama kita Ahlus Sunnah tidak menganggap dia sebagai orang yang utuh keimanannya, bahkan ada yang mengkafirkannya. Jadi kalau abang ini dosa, dia bilang, ya takdir Allah gue dosa. Itu kelompok Jahmiyah, Jabariyah. Ya, kalau Ahlus Sunnah tidak. Ahlus Sunnah itu ngasih jalan keluar sesuai Allah jalan keluarnya. Apa kata Allah? Gimana cara menghubungkan kehendak kita dengan kehendak Allah? Jawabannya satu aja. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tiadalah engkau berkehendak kecuali, ya, ini versi terjemahan bebas ini ya, kecuali engkau tundukkanlah pada kehendaknya Allah. Itu yang disebut ridha. Kita mau, Allah nggak mau, mana yang jadi? Yang Allah kehendaki atau kita? Yang punya bumi ini siapa? Yang punya langit siapa? Maka bumi dan langit ini suka-suka siapa? Saya masuk, pindah, nginep atau minjem nyewa rumah atau dipinjemin rumah. Itu rumah suka-suka yang punya atau suka saya yang minjem? Oke, sudah. Kalau bapak ini punya tanah, itu cuma suratnya doang, tanahnya mah enggak. Ya, tanahnya milik Allah. Maksud saya sederhana. Bumi ini ayatnya jelas, kita baca setiap baca Yasinan, lillahi ma fis samawati wal, ya, akhir suratul Baqarah, milik Allah lah langit di bumi. Maka suka-suka Allah. Jika ingin bahagia, ikutin suka-sukanya Allah.
Jangan buat suka-suka sendiri. Tundukkan keinginan kita kepada keinginan Allah. Lalu cara lugasnya gimana? Apapun yang terjadi yang tidak mungkin kita kuasai, ridhoilah. Apapun yang terjadi, kita masih punya porsi, kita sebut kasab. Laha ma kasabat. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Disebut wus'iyah atau ikhtiyariyah atau kasbiyah, usaha. Jadi yang kita bisa usaha-usaha, tapi kemudian semua hukum ini hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bacalah tiap pagi dan sore, gak usah pakai teori. Raditu billahi rabba. Ini amalan Nabi. Ada yang lebih tinggi imannya dari Nabi? Nabi baca ini tiap pagi sama sore. Raditu billahi rabba. Coba ikuti. Hafalannya cepet, ternyata hafalan sejak TK. Ya Allah, ikuti. Ya Allah, aku ridha, aku terima, aku pasrah dengan semua kehendak. Udah begitu belum? Ya? Sudah begitu belum? Dibacanya 3 kali, syukur-syukur 7 kali. Orang baca ini 40 hari saja, itu kalbunya akan dapat ta'mal iman, rasa manisnya iman. Nanti dia akan dipanggil dengan gelar radiyah, mardiyah, dan itu mahar masuk surga. Orang yang ridha kepada Allah, Allah pun meridainya. Jadi kapan Allah ridha sama kita? Kalau kita ridha sama Allah. Ya, gitu Bang ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Udah jam 10 nih. Cukup? Kita udah di kode nih, karena saya habis ini langsung istirahat sebentar lalu jalan ke Jambi. Di Jambi kita bikin hikam, kajian hikam di pesantren apa Bu ya? Pesantren Hidayah. Ya kalau yang ada bisa sempat datanglah, minimal doanya. Kami datang 1 bus ya. Saya datang pakai mobil, tapi ada yang ikut, ada ekornya. Tapi karena ekornya di depan Kiai. Doakan kami, doakan juga guru-guru kita semua, doakan semua yang hadir malam ini. Semoga semuanya mendapatkan tasdik taslim di kolbunya, dapat ilmu ridha di dalam jiwanya, sehingga Allah memanggilnya, ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, berpulanglah, kembalilah kepada Allah dengan rasa ridhamu kepada takdir dan kehendaknya, sehingga dia juga ridha kepada engkau. Wadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah kepada jannati. Baiklah, telah kita saksikan tadi secara bersama-sama tausiah yang telah disampaikan oleh Abu Ya'ros Hasim. Semoga bagi kita yang mendengarkan dan bagi Abu Ya'ros Hasim yang menyampaikan, sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang telah kita dengarkan dan kita simak bersama-sama tadi dapat menambah ilmu pengetahuan kita dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dari tausiah yang telah disampaikan oleh Abu Ya'ros Hasim tadi, dapat kita ambil kesimpulan dan juga ilmunya, bahwasanya jangan sampai kita terlena oleh kenikmatan dunia hingga sampai meninggalkan kewajiban kita dan meninggalkan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita selalu bersama-sama menjaga diri kita agar tidak terlena terhadap kenikmatan dunia dan selalu berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk umatnya yang selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dan juga selalu mendapatkan hidayah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang telah kita dengarkan tadi dapat menjadi ilmu dan juga bermanfaat bagi kehidupan kita, dan tentunya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi penonton yang telah mensupport channel Rahasia Islam ini dengan mensubscribe, like, dan share. Karena dengan bantuan dan support penonton sekalian, kami semakin bersemangat untuk selalu menyebarkan konten-konten yang insya Allah akan memberikan ilmu serta manfaat bagi kita semua. Sekali lagi kami mohon, apabila konten kami memberikan manfaat dan juga ilmu serta nilai-nilai positif, mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan share, karena dengan melakukannya kita sama-sama telah menyebarkan kebaikan untuk sesama umat manusia.